Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalista Agustina dengan ujung NIM 7020 dari kelas genap. Di sini saya akan memenuhi tugas respon akhir saya di praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi sebelumnya materi yang saya pelajarin atau teman-teman kami pelajarin adalah klasifikasi terbimbing. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan dulu apa itu klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing sendiri adalah sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area atau tiap kategori penutupan yang mewakili sebagai kunci interpenetrasi. Klasifikasi terbimbing juga digunakan data penginderaan jauh multispektral yang berbasis numerik. Maka dari itu, pengenalan polanya merupakan proses otomatis dengan bantuan komputer. Klasifikasi terbimbing sendiri itu dilakukan dengan arahan analisis atau supervisor, di mana kriteria perkelompokan kelas itu ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau class signature yang diperoleh melalui pembuatan peta area, contohnya seperti training area. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi prototipe atau yang sering disebut cluster. Lalu dari sejumlah pixel yang mewakili masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan, dengan menentukan posisi contoh di lapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai referensi untuk setiap kelasnya. Jumlah kelas yang diambil itu disesuaikan dengan masing-masing luas penampakan. Secara teoritis itu jumlah pixel yang diambil untuk mewakili setiap kelas yaitu sebanyak n plus 1, di mana n adalah jumlah band yang digunakan. Hal tersebut juga itu dilakukan untuk menghindari matrik ragam-peragam yang singular, di mana pixel per kelasnya itu tidak bisa dihitung. Lalu klasifikasi terbimbing sendiri itu dilakukan didasarkan pada pengenalan pola spektar yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan training sample, tahapan klasifikasi, tahapan keluaran. Yang pertama itu tahapan training sample. Tahapan training sample sendiri yaitu analisis itu yang menyusun kunci interpretasi dan mengembangkan secara numerik spektral untuk setiap penampakan dengan memeriksa batas daerah atau yang sering disebut training daerah. Lalu ada pula tahapan klasifikasi itu setiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan setiap kategori pada kunci interpretasi numerik, yaitu menentukan nilai pixel yang dikenal dan paling mirip dengan kategori yang sama. Lalu ada lagi tahapan keluaran. Itu sendiri tahapan keluaran sendiri itu hasil matrik yang didenileasi sehingga terbentuk peta penutupan lahan dan dibuat tabel matrik luas berbagai jenis tutupan lahan pada citra. Kalau begitu, langsung saja kita ke tutorial. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya langsung. Ke file, lalu add data. Ini pastiin datanya jangan ada yang sama, atau cari data di tanah air. Terus ke USGS, terus ini klik band 1 sampai band 8. Lalu add. Saya pakai data
data Palembang, lalu ke search, klik composite data, salah, composite band, lalu masukkan ini berurutan, tapi yang dimasukin itu band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7 sampai band 7 aja, band 8 enggak. Band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7. Lalu setelah kita masukin semua tadi bandnya, disimpan di database dengan format composite band. Save, lalu klik OK. Terus tunggu sampai muncul ini. Lalu setelah hasil composite-nya udah kelar, kita ke project raster. Project raster yang ini, lalu tunggu. Ciu, input yang mana, Ciu? Nah, setelah kita ke project raster tadi, ini input raster ke composite band ini kita klik. Lalu ini di save dulu. Terus output koordinatnya ini. Terus langsung klik OK. Lalu tunggu sampai dia selesai. Lalu sebelum klip kita add data dulu, add data Kota Palembang, lalu klik administrasi kecamatan. Lalu tadi aku administrasi kecamatan, lalu yang ini udah aku add. Terus langsung ke search lagi, terus klik ini yang data management. Terus input raster itu composite project yang kita tadi ini. Terus lalu setelah itu kita ke output, itu klik administrasi kecamatan yang kita klik tadi, ini. Terus langsung klik OK. Terus tunggu.
Nah, setelah itu lalu kita ke CreatePen, itu di search, terus CreatePen yang ini klik, terus input rasternya itu composite project yang terakhir kali kita itu tadi. Terus output rasternya itu Tobo underscore sharp. Terus panchromatic image-nya itu band 8, lalu klik OK. Lalu setelah yang tadi itu kita uncentang semua kecuali composite project clip ini. Lalu ganti bandnya menjadi 4, 3, dan 2. Lalu klik customize, lalu ke extension. Ini pastiin kalian centang 3D, network, spatial, dan tracking. Lalu close. Lalu setelah itu ke sini, terus klik Tobo Sharp. Lalu ke sini, training sample. Lalu ke rectangle, ke draw polygon. Lalu clip. Lalu tandain daerah yang ingin dibuat kelasnya. Lalu setelah itu akan muncul daerahnya di sini. Lalu ganti daerahnya seperti persawahan, pemukiman, dan yang lain-lain. Lalu setelah kalian selesai di classification, kalian ke geoprocessing aja, lalu pilih dissolve ini. Lalu setelah itu yang di sini kalian langsung pilih input feature, lalu hasil raspol, lalu centang grid code, lalu klik OK. Setelah itu hasil dissolve diekspor dalam format SHP. Lalu setelah itu klik kanan hasil ekspor data, open attribute table langsung tadi. Lalu klik bagian kiri atas, lalu add file. Lalu buat ini keterangan yang ada di sini nih, keterangan itu dan tipe menjadi teks. Lalu klik kanan hasil ekspor, simbologi kategoris. Lalu pada open attribute table, klik di kolom pertama. Lalu klik kanan di nama keterangan dan pilih field kalkulator. Lalu setelah itu sampai ketemu yang ada di sini, terus namain, ganti warnanya sesuai sama yang kalian titik-titikin tadi. Itu kalau kebun itu jadi hijau, lalu kalau perairan itu biru, pemukiman itu kuning, industri itu abu-abu. Sebenarnya terserah kalian, tapi itu tuh optional, semau kita aja. Lalu udah selesai. Ini centang lagi aja. Nanti muncul yang kayak gini. Nih, lihat yang biru ini aku nitikin perairan, yang kuning ini pemukiman, yang kebun dan sawah ini hijau, industri ini yang abu-abu. Nih. Sekian dari saya, terima kasih.